Hasil rapat kami tadi malam, kami berdiskusi, Fadel keluarga. Saya tanya dengan Fadel, Fadel, saya tanya kamu benar-benar, saya sudah bilang Om akan mundur kalau kamu berbohong. Ada saja besok chattingan kamu dengan LM yang bernada-nada pornografi, ngajak-ngajak hubungan badan dan lain-lain. Atau ada foto kalian lagi bugil berdua, mohon maaf ini. Saya pasti akan mengambil sikap karena saya tidak mau kamu berbohong. Saya tadi malam briefing dengan keluarga Fadel. Ada Fadel, ada Pak Umar Bajide, ayahnya, ada Ibu Titin Bajide, ibunya, ada Saudara Martin Bajide, ada Saudara Bintang Bajide. Kenapa saya sebut langsung nama-nama mereka? Karena itu yang hadir. Gitu. Yang kedua, saya juga briefing dan diskusi dengan semua anggota tim hukum yang 10 orang, dan itu hadir semua terkait dengan apa yang kamu sampaikan tadi, bahwa sesuai dengan keterangan dari AKP Nurmadewi, adik saya, laporan saudari NM terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajide telah naik dari proses penyelidikan kepada penyidikan. Nah, jadi dari pernyataan itu ada dua yang saya ingin kritisi. Pertama, klien kami itu baru diperiksa 1 kali dalam tahap klarifikasi. Dan barang bukti yang disajikan itu baru KTP dan KK. Belum mengarah kemana-mana. Jadi kita confused, kita bingung ini. Karena ini obskur, ini sumir, ini kabur. Bagaimana orang yang baru diperiksa klarifikasi, kemudian mereka gelar, kemudian naik sidik. Inilah proses yang dari awal saya ingatkan. Jangan tabrak SOP. Saya sudah katakan kepada rekan-rekan media di seluruh Indonesia bahwa kalau alat buktinya kuat, sah secara hukum sesuai dengan KUHP, ada yang bisa dibuktikan secara nyata kepada saya, termasuk kebohongan saudara Fadel misalnya, maka saya sudah katakan saya akan mengundurkan diri dari pengacara dia. Tapi kalau begini situasinya, posisi saat ini, bahwa Fadel baru diperiksa 1 kali dalam tahap klarifikasi, belum tuntas pada pokok perkara. Misalnya, kan boleh ditunjukkan, ini USG-nya diperiksa dari sini, dari sini, dari sini. Ada hal-hal yang membuat kami, oh begini ternyata kasusnya. Lah, tiba-tiba naik sidik diinformasikan. Nah ini menurut saya kurang etis dan kurang prosedural. Karena itu saya mengingatkan kembali, jangan paksakan kasus ini. Ingat pidato Bapak Prabowo Subianto. Ketika beliau dilantik, apa yang dia katakan? Semua sama di mata hukum. Perbaiki negara ini. Jelas itu. Hukum jangan dibelok-belokkan. Hindari kebocoran, korupsi, hindari kolusi, hindari nepotisme, hindari kriminalisasi hukum. Diperkuat lagi kemarin ketika para menteri dan wamen dan kepala badan di Magelang
di Akmil, digembleng selama 5 hari. Diberitahu lagi, tidak ada yang kebal hukum, termasuk si beling-beling alias si kumal hitam, termasuk si cadel. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk Rasman, termasuk juga penyidik, termasuk juga Kasih Humas, termasuk Kabid Humas Polda Metro, termasuk Kapolres, bahkan jajaran-jajaran berikutnya. Kalau begitu, kenapa sih kok baru periksa sekali langsung? Karena itu, kami tadi sudah rapat, akan kami ambil sikap kepada penyidik. Tentu dengan saluran-saluran hukum, saluran etik, dan internal, serta eksternal. Itu yang saya kritisi, poin pertama. Saya sudah katakan, buktikan saja. Nah, yang kedua, kemarin dia baru bicara, media tulis Detik, yang mengatakan bahwa sudah diperiksa dokter yang mengaborsi. Tapi itu tidak diralat kepada media oleh adik saya Nurma. Dia hanya ralat kepada saya. Saya sampaikan ke media, harusnya diralat dong. Karena kalau itu benar, berarti harus ditangkap pelakunya. Jadi, yang 2 poin ini saya kritisi dengan serius. Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, saya ingatkan agar tolong diatensi kasus ini karena surat kami sudah kemana-mana. Dan minggu depan saya akan memenuhi panggilan dari Bid Propam, baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, terkait penilaian kami kepada penyidik. Itu sudah ada suratnya. Jadi kasus ini menjadi sangat menjadi ujian penegakan hukum di negara ini. Jangan sampai loncat-loncat. Saya sudah katakan, saya mau tahu apakah seorang NM bisa ngatur-ngatur negara ini, ngatur hukum-hukum. Dan setiap hari pengacaranya datang ke sana. Karena itu saya katakan tadi, jangan dikira ada orang yang bisa, oh saya merasa dekat dengan Pak Prabowo, saya merasa dekat dengan Pak Hasim, saya merasa dekat dengan Kejaksaan Agung, dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kabar Eskrim, dekat dengan Pak Jaksa Agung. Nggak bisa gitu-gitu sekarang. Saya 2014 sudah bersama dengan Pak Prabowo. Jadi, kami ambil sikap terhadap penyidik. Karena sebelum dilakukan ini, saya sudah antisipasi. Makanya saya akan segera berkomunikasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya. Kapan kami datang, tanggal berapa, hari apa, saya info media. Nah, jadi, di 2 poin ini, kami bahasa Malaysianya ambil kira. Kita betul-betul concern dan kita ingin kasus Fadel ini jangan sampai ada kriminalisasi hukum. Nah, itu poin besarnya. Bentar, poin besar pertama dengan 2 pembahasan. Poin besar kedua. Apa itu? Hasil rapat kami tadi malam, kami berdiskusi, Fadel keluarga. Saya tanya dengan Fadel, saya tanya kamu benar-benar, saya sudah bilang, Om akan mundur kalau kamu berbohong. Ada saja besok chattingan kamu dengan LM yang bernada-nada pornografi, ngajak-ngajak hubungan badan dan lain-lain. Atau ada foto kalian lagi bugil berdua, mohon maaf ini. Saya pasti akan mengambil sikap karena saya tidak mau kamu berbohong. Bukan pengacara seseorang yang kemudian berkata jujur lalu kemudian kita tinggalkan. Tidak, dia harus berkata jujur. Saya semua klien-klien saya tanya, katakan yang pahit itu, jangan manis-manis, cerita yang benar. Sampai kemarin, sampai tadi kami rapat lagi terakhir tadi sebelum dengan kalian ini, saya rapat Zoom lagi dengan mereka karena saya di luar kota, terus
saya makan siang sebentar baru berhubungan dengan kalian ini. Fadel masih bersumpah. Ada abangnya, ada kakaknya, ada orang tuanya. Mengatakan, Om, saya bersumpah tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Dan saya sudah katakan, kalau terbukti, bagaimana? Ada kamu berbohong pada Om? Siap Om. Jadi jawabannya, kami siap menghadapi proses hukum dan yang saat ini sudah naik penyidikan. Penyidikan belum tentu naik menjadi tersangka. Tersangka jadi terdakwa belum tentu terpidana.